Ekspresi terkejut menyapu wajah setiap orang. Jadi Kenzi sudah punya pasangan? Kenzi selalu rendah hati dan bersikap bagaikan seorang big boss yang misterius di industri hiburan. Dia tahu bagaimana caranya menjaga sesuatu agar tetap tersembunyi. Alexa tersenyum dan memikirkan apakah dia benar harus menyuruh Kenzi berlutut setidaknya 5 menit setelah mereka sampai di rumah. Meskipun semua yang terjadi malam ini masih berada di dalam kendali Kenzi, tetapi perubahan emosi semacam ini sangat sulit untuk dikendalikan oleh Alexa. Mereka berdua berdiri tegak untuk berfoto dan kemudian memisahkan diri dengan cepat. Alexa dengan sopan menyalami tangan Kenzi sebelum dikawal kembali ke tempat duduk oleh salah satu kru. Setelah semua kejadian ini, Tuan Mike yang tadinya sempat menggoda Alexa, tidak lagi berani melakukan apapun terhadapnya. Dia sekarang paham, model ini bukanlah model yang dapat dia ganggu. Meskipun Alexa tidak terlihat kompetitif, tetapi pada kenyataannya, dia adalah orang yang tahu dengan jelas apa yang dia inginkan dan apa yang harus dia lakukan untuk sampai ke tujuannya. Selain itu, hanya orang seperti Siren, yang selalu berusaha mencari jalan pintas, yang akan dengan mudah membiarkan dirinya dipermainkan dan diperlakukan sesuai yang diinginkan oleh juri itu. Semua yang terjadi tadi hanyalah selingan kecil. Setelah mengambil foto, Kenzi segera turun dari panggung dan duduk di kursinya. Dia tidak pernah menganggap Alexa sebagai permata, meskipun Alexa telah memberikan seluruh toleransinya dan kejujurannya, yang pasti akan berakhir suatu hari nanti. Justin, apakah kau sedang berusaha terlihat menyedihkan? Seru Shirley ketika melihat adik lakinya begitu diam dan tidak seperti biasanya. Tidak mungkin, Justin melingkarkan lengannya pada tubuh Siren ketika menjawabnya dengan keras kepala. Namun, rasa takut dalam hatinya perlahan menjalar. Malam itu sangatlah cerah, lampu menyala dan gelas anggur berdentingan. Pada detik ini, jarak antara Justin dan Alexa tidak lagi sesederhana beberapa baris kursi yang mereka duduki. Setelah acara pembukaan berakhir, editor Teki memperkenalkan Alexa kepada beberapa perusahaan tata busana, membaur dengan beberapa tamu hadirin yang lain. Dalam salah satu percakapan, Bobby tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Di mana manajermu? Bolehkah aku bertemu dengannya? Aku rasa kami dapat berbincang dengan baik saat pembicaraan tempo hari. Setelah mendengar permintaan Bobby, Alexa sempat tercengang sesaat dan melihat ke sekeliling untuk mencari keberadaan Kenzi. Sampai akhirnya Alexa melihat suaminya itu sedang mendentingkan gelas anggur dengan sekelompok tokoh terkemuka. Ketika mata mereka bertemu, Kenzi menatapnya dengan penuh perhatian. Pria itu seakan bertanya pada Alexa, "Ada apa?" Alexa segera menggelengkan kepalanya. Pasangan itu saling memahami pikiran mereka masing-masing. "Aku hanya ingin mencari keberadaanmu." Sudut bibir Kenzi melengkung dengan sangat menarik sebelum dia menoleh pada pria di sampingnya dan kembali melanjutkan pembicaraan. Alexa juga kembali memusatkan perhatiannya pada editor Teki dan menjawab, dia sedang berada di luar negeri. Lain kali, aku akan memperkenalkannya padamu. Oke, aku sangat menantikannya. Dia ada di sini, Alexa berkata pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak bisa memberitahukan kepada semua orang bahwa CEO dari Mandala Entertainment adalah manajernya. Lagi pula tidak akan ada orang yang percaya. Shirley dan yang lainnya duduk di sudut ruangan, memperhatikan Alexa sepanjang waktu. Karena Alexa tidak peduli dimanapun mereka berada, setiap orang yang mengetahui bahwa mereka dari Sandiga Entertainment pasti akan memberikan tatapan yang seakan berkata, "Jadi kalian, agensi bodoh yang menindas artisnya sendiri itu." Melihat seluruh perhatian yang tertuju pada Alexa, mereka penuh dengan penyesalan. Oleh karena itu, kakak beradik itu terlalu malu untuk berkeliling dan menyapa tamu yang hadir. Ini artinya,
Siren kehilangan kesempatan untuk menjalin koneksi. Aku perlu ke kamar mandi. Siren berusaha melepaskan dirinya dari kendali kedua kakak beradik itu karena dia dan Tuan Mike sudah saling mengirimkan isyarat mata sejak beberapa saat lalu. Pergilah, Justin tidak bertanya lebih lanjut dan mencurigai wanita yang selama ini tidur di sisinya sama sekali. Siren merendahkan kepalanya saat dia berdiri. Ketika dia melewati Tuan Mike, dia sengaja membelai telapak tangan pria itu dengan telapak tangannya sendiri. Mereka berdua masuk ke kamar mandi satu demi satu. Tidak lama kemudian, terdengar suara napas terengah-engah yang ambigu dari dalam kamar mandi wanita. Setelah acara penghargaan model tahunan selesai, aku ingin meninggalkan Sandiga Entertainment dan bergabung dengan Creative Century. Di momen intim mereka, Siren menyebutkan harganya. Dia tahu bahwa pria akan sangat lemah di saat-saat seperti ini. Tentu saja, pria itu menjawab dari belakangnya, tapi, apakah kau yakin kau tidak akan merindukan kekasih kecilmu itu? Selama ini dia hanyalah batu loncatan untukku. Haha, kau sungguh kejam. Setelah menghabiskan waktu setengah jam di dalam kamar mandi, setelah kembali merapikan diri mereka dan berjalan keluar, Justin dan Shirley sedang sibuk berbincang dengan beberapa tamu undangan sehingga tidak memperhatikan Siren. Siren juga tidak bergegas kembali pada mereka, dia hanya berdiri di sendirian dan memperhatikan hal-hal yang tengah terjadi di aula. Setelah gala Bright Night, nilai jual Alexa pasti akan meningkat, namun, pada akhirnya, Alexa tidak akan pernah mendapatkan penghargaan yang besar. Meskipun Star Edge berusaha begitu keras untuk mendapatkan Alexa, tapi begitu Siren bergabung dengan Creative Century, dia pasti akan memiliki sumber daya yang jauh lebih baik daripada Alexa. Pada saatnya, dia akan membuat Alexa merasakan bagaimana rasanya diinjak dan dipermalukan oleh semua orang. Melihat Siren duduk dengan tenang, Shirley membawa gelas anggurnya dan duduk di samping wanita itu. Terdengar nada terkejut dalam suaranya, biasanya kau bukanlah tipe orang yang rendah hati. Apa yang sedang kau pikirkan? Alexa sudah mendapatkan seluruh perhatian, memangnya kau kira aku bisa bersaing dengannya? Siren bertanya kembali, dan dia tertawa. Aku sudah menghubungi paparazzi dan mengatur berita utama gratis untuknya. Aku penasaran, bagaimana Kenzie Leonard akan bereaksi setelah dia melihat artikel itu. Shirley menggoyangkan gelas anggurnya dengan lembut, matanya terus melekat pada sosok Alexa. Namun, Shirley tidak pernah mempertimbangkan bahwa alasan Kenzie bisa tetap begitu sederhana adalah karena dia memiliki koneksi dengan pihak media. Jadi, sesaat setelah Shirley melakukan panggilan telepon, Kenzie sudah mendapatkan rekaman pembicaraannya. Orang yang melaporkan itu bertanya pada Gilang tentang apa yang harus mereka perbuat. Ketika hal itu berhubungan dengan Alexa, Gilang tidak berani mengambil keputusan sendiri, jadi dia segera menghampiri Kenzie dan berbisik di telinga pria itu. Kenzie terdiam beberapa detik sebelum pamit pada tamu di sebelahnya dan menuju ke sebuah ruang tunggu yang dikhususkan untuk para tamu undangan. Kemudian dia mengambil rekaman itu dari Gilang dan mendengarkannya. Aku Alexa Geraldine, di gala Bright Night aku berfoto mesra dengan CEO dari Mandala Entertainment. Aku ingin kau membuat sensasi untukku dengan sebuah judul berita yang ambigu. Aku ingin menjadi berita utama di sampul depan, tidak peduli berapapun harganya itu. Tersangkanya sangat cerdas, mereka tahu bagaimana caranya menggunakan alat pengubah suara. Dari rekaman ini saja, sangat sulit dibedakan siapa yang melakukan panggilan telepon. Gilang menjelaskan untuk hal seperti ini, Gilang sudah pernah melihatnya beberapa kali sebelumnya. Lagi pula, industri hiburan memang selalu begitu suram. Sepertinya orang ini sudah berpengalaman. Hubungi awak media dan instruksikan mereka untuk menelepon kembali orang itu. Ketika mereka menghubungi pelaku,
minta pelaku itu untuk mengulangi apa yang dia katakan. Hati-hati, jangan sampai si pelaku mengetahui apa yang akan kita rencanakan. Ketika panggilan telepon sedang terhubung, lihatlah ke sekitar dan temukan siapa dari Sandiga Entertainment yang sedang berbicara dengan ponselnya. Ikuti diam dan amankan barang bukti. Petik 2. Kenzi mengembalikan ponsel Gilang dan menatap Gilang tepat di matanya. Baik, Presdir. Gilang menjawab dengan sebuah anggukan, dan dia mengambil langkah besar untuk keluar dari ruangan itu. Pada saat yang sama, Kenzi kembali ke aula perjamuan. Tatapan tajamnya menyapu pada kedua kakak beradik, Justin dan Shirley. Sebenarnya, dia tidak perlu menguji mereka untuk mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Orang yang cukup licik untuk melakukan hal seperti ini sudah pasti Shirley. Jika Justin memiliki kemampuan seperti kakaknya, dia tidak mungkin masih berada di posisinya hari ini. Mungkin karena menyadari ada perubahan nada ekspresi Kenzi. Alexa menatap suaminya itu dengan penuh pertanyaan di antara keramaian. Kenzi menyimpan kembali amarahnya, mengambil ponselnya dan menjawab dengan kata yang sederhana, nanti kita bicarakan di rumah. Pada kenyataannya, Kenzi sepertinya sudah terlalu meremehkan sensitivitas Alexa terhadap emosinya. Setelah tinggal bersama Kenzi begitu lama, Alexa sudah mengerti temperamen Kenzi. Pria itu hanya akan kesal ketika ada hal buruk yang berhubungan dengan dirinya, dan hanya karena itulah Kenzi merasa pantas untuk merasa marah. Alexa melirik pada kedua kakak beradik, Justin dan Shirley, secara samar dia dapat menebak apa yang sedang terjadi. Malam ini penampilannya memang terlalu menonjol dan mengesankan. Meskipun Alexa tahu bahwa ada kemungkinan dia akan ditusuk dari belakang, tetapi dia tidak menyangka bahwa kakak beradik itu begitu tidak bisa menahan diri. 10 menit kemudian, Kenzi melihat Shirley berdiri dari tempat duduknya, memegang ponselnya dan berjalan ke sudut yang tersembunyi. Kurang dari 5 menit, dia sudah kembali lagi ke tempat duduknya. Pada saat ini, Gilang memberikan isyarat pada Kenzi bahwa dia sudah mengamankan barang bukti. Semua berjalan seperti yang diharapkan. Kenzi sudah lama ingin memberikan pelajaran kepada Shirley. Hanya saja, dia belum menemukan alasan yang tepat karena selama ini, apapun yang Shirley lakukan adalah atas nama Sandiga Entertainment. Siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya, wanita itu cukup berani untuk menyinggung dirinya. Setelah acara gala berakhir, Alexa meninggalkan lokasi acara bersama dengan editor Teki. Seri dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Begitu dekatnya sampai Alexa dapat merasakan tatapan mereka yang tajam dan menusuk. Tak lama kemudian, editor Teki pamit lebih dahulu karena masih ada hal yang perlu dilakukan. Shirley menggunakan kesempatan ini untuk berdiri di hadapan Alexa. Shirley menatap Alexa lurus ke matanya dan berkata, "Sepertinya aku sudah terlalu meremehkanmu. Kau berhasil muncul di sini meskipun kami berusaha keras untuk menghalangimu. Tapi, Alexa, tidak peduli secerdas apapun kau sudah melakukan hal yang seharusnya tidak kau lakukan. Berani sekali kau berfoto dengan CEO dari Mandala Entertainment. Kau kira kau bisa menaikkan nilaimu dengan memanfaatkan dia? Asal kau tahu, kau hanya akan menambah musuhmu sendiri. Jika tidak ada hal lain, aku akan pulang dan beristirahat." Alexa tidak mengambil hati atas apa yang Shirley katakan kepadanya. "Memangnya kau kira kau adalah wanita milik Kenzi Leonard? Dia hanya bermain denganmu. Bagaimana mungkin kau menganggap dirimu begitu tinggi?" Mendengarkan ini, Alexa segera berbalik dan menatap tajam pada Sheriff. "Shirley, aku harus membungkuk hormat atas kemampuanmu untuk tetap menjaga perasaan cemburumu itu. Karena kau, kehancuran Sandiga Entertainment tidak akan lama lagi." Shirley menatap Alexa dengan tatapan mengejek.
Mengingat apa yang akan diberitakan di surat kabar membuat hatinya penuh dengan kegembiraan. Alexa tahu apa yang Shirley pikirkan. Ini bukan pertama kalinya Shirley menatapnya dengan senyuman penuh provokasi seperti ini. Shirley sedang menunggu saat yang tepat untuk menindas Alexa dan melihat bagaimana perkembangan nasib Alexa. Namun, semuanya tidak pernah berjalan sesuai kemauan Shirley dan kali ini tidak akan ada bedanya. Well, kapan kau akan meninggalkan Sandiga Entertainment? Justin menyela dan melontarkan pertanyaan serius kepada Alexa. Star Edge telah memberikan tawaran untukmu berkali-kali, kenapa kau tidak pergi saja? Belum cukupkah kau membalaskan dendammu terhadapku? Itu karena aku hanya ingin melihat apakah masih ada sisa rasa kemanusiaan yang tersisa dalam dirimu. Setelah mengatakannya, Alexa masuk ke dalam sebuah mobil sport yang dikendarai oleh Natalie untuk menjemputnya. Pada detik itu, Shirley mengalihkan perhatiannya pada Siren dan mengamatinya dengan teliti. Kenapa kau begitu diam malam ini? Aku sedang tidak enak badan, jawab Siren, wajahnya pucat. Dia selingkuh dengan pria lain di saat dia sedang hamil, bagaimana mungkin hal ini tidak menjadi masalah? Kalau begitu, cepat pulang dan istirahat. Shirley menatap keduanya dan melanjutkan, acara penghargaan akan berlangsung sebentar lagi. Jangan melakukan hal yang akan memicu masalah mulai sekarang dan seterusnya. Jangan pernah berpikir untuk pergi ke rumah sakit, istirahatlah dengan baik di rumah. Baik, Kak, tentu saja, Siren harus beristirahat. Jika tidak, bagaimana dia bisa punya energi untuk menonton pertunjukan besok? Tengah malam, di Hyatt Regency, Alexa dan Kenzie tidak pulang ke rumah bersama, karena setelah acara gala berakhir, banyak selebriti dan wartawan di mana-mana. Demi tidak menimbulkan masalah, kedua orang itu pulang melalui rute jalan yang berbeda. Karena rute yang Alexa ambil jauh lebih pendek, maka dia sampai di rumah terlebih dahulu. Ketika Kenzie berjalan masuk melalui pintu utama, Alexa menyerahkan pakaian rumah sehingga Kenzie dapat mengganti pakaiannya dulu dan merasa lebih nyaman. Alexa juga sudah mempersiapkan sup untuk menyadarkan Kenzie, karena dia tahu Kenzie pasti sudah minum cukup banyak alkohol di acara gala tadi. Apa yang terjadi hari ini? Kenapa tatapanmu sedikit aneh saat di gala? Alexa membelai perut Kenzie dengan lembut, berharap aksinya itu dapat membuat pria itu merasa lebih nyaman. Menurutmu apa yang terjadi? Kenzie menarik Alexa ke sofa sebelum menyerahkan rekaman dan video itu. Alexa merasa bingung, tetapi setelah melihat kedua benda itu, wajahnya mulai tenang dan dia tertawa. Sepertinya Shirley memiliki caranya sendiri. Sayang sekali dia tidak menerapkannya untuk hal yang baik. Kenzie berkata, membelai lembut kepala Alexa, kau tidak perlu mencemaskan hal ini. Karena hal ini berhubungan denganku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Alexa mengerti apa yang Kenzie maksudkan. Kenzie telah menunggu kesempatan ini sejak lama. Karena Shirley sudah memulai semuanya terlebih dahulu, mulai detik ini nasibnya tidak lagi miliknya sendiri. Karena kau telah mengamankan barang bukti, kenapa kau masih kesal, Aku sudah ditindas berkali-kali, apakah kau kira aku dapat terpengaruh hanya karena ini? Kenzie menarik napas yang dalam kemudian meletakkan kepala Alexa dalam pelukannya. Hatiku hancur karena melihatmu diperlakukan seperti itu, jadi aku masih merasa kesal. Untung saja aku masih memiliki kemampuan untuk melindungimu. Alexa dengan tenang melingkarkan tangannya di pinggang Kenzie, dia berusaha untuk menghirup aroma tubuh wanita itu. Kemudian Alexa mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto mereka malam ini kepada Kenzie. Tidakkah ini terlihat seperti foto pernikahan? Istriku terlihat sangat cantik, tatapan Kenzie melembut. Kenzie tahu bahwa Alexa tidak ingin dirinya terlalu mengkhawatirkan wanita itu. Meskipun Alexa seringkali ditindas oleh orang lain,
tetapi Alexa tidak pernah menunjukkan sedikit pun tanda bahwa dia tidak merasa bahagia. Karena orang itu cukup berani untuk menyulitkan Alexa, besok, dia akan membuat Shirley membayarnya 1000 kali lipat. Shirley menunggu Alexa dijatuhkan oleh Mandala Entertainment karena dia paham betapa kuatnya perusahaan itu. Namun, sepertinya wanita itu lupa jika orang yang dapat berdiri di puncak industri hiburan, dan sampai begitu berkuasa, bagaimana mungkin bisa dimanfaatkan semudah itu. Pada kenyataannya, ketika Kenzie telah mengizinkan fotonya diambil, itu artinya dia sudah bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya, termasuk jika itu sampai menimbulkan sensasi. Namun, Shirley yang tidak menyadari ini tetap berusaha untuk menjebak Alexa. Sejujurnya, ini bagaikan sebuah kesempatan yang sengaja disajikan untuk Kenzie sehingga dia dapat dengan leluasa menghabisi Shirley lagi pula. Masalah yang dibuat oleh Shirley kepada Alexa tidak ada hubungannya dengan Sandiga Entertainment. Jika Kenzie berurusan dengan wanita itu, Kenzie akan menggunakan namanya sendiri. Shirley begitu bahagia sepanjang malam. Namun, berita yang muncul keesokan paginya tidak sama seperti yang dia harapkan. Terekspos, Direktur Sandiga Entertainment berencana untuk menindas artisnya sendiri. Shirley berpura-pura untuk menjadi Alexa, dan menjebaknya dalam membuat sensasi, bermaksud untuk mendorongnya sampai mati. Perang internal Sandiga Entertainment masih berlanjut. Alexa mendekati Mandala Entertainment untuk mencari sensasi. Semua awak media seperti berada di bawah pengaruh sihir saat mereka memikirkan berbagai jenis kalimat untuk berita utama. Pada saat yang sama, mereka juga mengungkapkan bahwa Shirley sedang berusaha untuk menjebak Alexa, tetapi berbalik bagaikan bumerang terhadap dirinya sendiri. Mereka bahkan melampirkan video sebagai buktinya. Berita ini diawali oleh munculnya sebuah publikasi mingguan yang cukup ternama, di mana media itu melampirkan naskah percakapan telepon yang mereka miliki dengan Shirley di acara gala kemarin malam. Mereka juga menjelaskan bahwa wanita itu berpura-pura menjadi Alexa dan berusaha untuk menjebak Alexa dalam menciptakan sensasi dengan Kenzie Leonard. Di atas segalanya, jika semua orang bersikeras bahwa tidak ada bukti, mereka juga melampirkan video. Meskipun sosok orang dalam video itu hanya terlihat dari samping, tetapi tidak ada orang yang dapat menyangkal bahwa orang itu adalah Shirley karena wanita itu sangat mudah dikenali. Dalam video berdurasi 3-4 menit itu, sangat jelas bahwa Shirley sedang mendiskusikan tentang berita utama, dan harga yang diperlukan untuk publikasi dengan berpura-pura menjadi Alexa. Dengan kemunculannya dalam video ini, Shirley tidak mampu memberikan pembelaan kepada humasnya. Berita ini sudah tersebar kemana-mana melalui berbagai bentuk media. Dikarenakan isi berita itu menyangkut Kenzie Leonard, CEO Mandala Entertainment yang misterius dan rendah hati. Ditambah lagi dengan berita seperti ini yang tidak sering muncul, maka setiap awak media ingin merilisnya secepat mungkin. Hanya dalam waktu 2 jam, kejahatan Shirley telah diketahui oleh semua orang. Siapa sangka, industri hiburan begitu kelam. Untung saja Tuhan memberikan hukuman yang setimpal untuk orang jahat itu. Dukungan penuh dari kami untuk Alexa. Dia selalu begitu rendah hati, dan Sandiga Entertainment memperlakukannya seperti ini. Mereka benar-benar tidak sadar diri. Jika Shirley begitu suka berakting, kenapa dia tidak menjadi artis saja? Dia memang wanita yang murahan. Hal ini benar-benar membuatku marah. Bagaimana mungkin ada wanita sehina itu? Apakah ada orang yang ingin membentuk grup dan pergi menghajarnya bersamaku? Di Sandiga Entertainment, kantor CEO. Shirley menatap diskusi yang sedang viral dan beberapa artikel di internet. Shirley sudah diambang kegilaan. Orang yang harusnya dicaci maki hari ini seharusnya adalah Alexa. Namun, dengan sangat mengejutkan semuanya berbalik.
Wajah Shirley pucat pasi dan tubuhnya gemetaran. Dengan berita ini, dia akan segera hancur. Terdengar gumaman dari telinganya ketika Justin sedang berusaha untuk menjelaskan kepada pihak humas di sampingnya. Pada saat itu, tangan Shirley gemetaran ketika memegang ponselnya. Ada beberapa kali tanpa sadar dia menekan nomor ponsel Alexa. Alexa, apakah itu kau? Apakah kau yang berusaha menjebakku? Shirley, kau sudah memutarbalikkan kejadian yang sesungguhnya. Kaulah yang berusaha untuk menjebakku. Alexa mengatakan kebenaran dengan tenang dari seberang sana. Keluar sekarang juga dan klarifikasikan ini semua untukku. Ini semua pasti adalah bagian dari rencanamu. Kau ingin menjebakku, ini semua karena kau. Suara Shirley begitu kasar dan tajam, kata-katanya kejam dan patah-patah. Dia sangat marah dan ingin merobek Alexa sampai berbentuk serpihan melalui telepon. Namun, Alexa tetap tenang. Sikap dingin dan tenang Alexa itu seakan dia sudah memegang semua kendali di telapak tangannya dan semua yang dia tunggu saat ini adalah melihat kelanjutan nasib Shirley. Kau sudah tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi. Alexa, aku memang kejam. Tapi, dibandingkan denganku, kau tidaklah lebih baik. Aku hanya berusaha menjebakmu dari belakang. Tetapi yang kau lakukan ini sudah terlalu jauh. Shirley, sebaiknya kau pergilah ke dokter. Setelah mengatakannya, Alexa segera memutus sambungan telepon dan kembali memusatkan perhatiannya pada undangan yang memenuhi kotak surelnya. Apakah dia adalah gadis yang mudah marah? Tentu saja tidak. Dibandingkan dengan penderitaan yang telah dia rasakan dikarenakan keluarga Justin, kata Shirley belum ada apa-apanya. Luar biasa. Begitu menyenangkan, wanita itu berusaha untuk menjebakmu, tetapi berbalik menyakiti dirinya sendiri dalam prosesnya. Natalie menari dalam kegembiraan, lihat bagaimana dia bisa terus berada di industri hiburan setelah ini. Tidak ada yang bisa membedakan warna hitam dan putih di industri hiburan. Jangan terlalu cepat merasa senang. Alexa mengingatkan Natalie, jika Shirley ingin membersihkan namanya, dia selalu punya cara. Lagi pula, ada banyak agensi yang juga menindas artisnya. Hanya saja, mereka tidak pernah terekspos. Apa kau lupa? Big Boss belum merespon. Coba pikirkan tentang itu. Kejadian ini sudah terjadi dari beberapa jam lalu. Kenapa dia masih belum mengatakan apa-apa? Alexa menatap Natalie dan terkekeh. Ketika seekor kucing menangkap tikus, apakah dia akan langsung memakannya? Pasti kucing itu akan bermain dengannya sebentar. Membuat tikus itu takut dan berjuang keras untuk tetap bertahan hidup. Shirley sudah menyiksa Alexa berulang kali untuk waktu yang sangat lama. Seandainya Kenzie tidak menggunakan kesempatan ini untuk membuat Shirley membayar semuanya, bukan Kenzie Leonard namanya. OMG, begitu Big Boss meninggalkan rumah ini, dia benar-benar menjelma menjadi seorang raja yang tidak bisa diganggu oleh satu orang pun. Dia bahkan jauh lebih perhitungan dari siapapun. Alexa tersenyum, seperti biasa, hatinya terasa hangat. Perasaan dilindungi dan dijaga dengan baik, hanya dapat dia rasakan ketika bersama dengan Kenzie. Pada saat yang sama, sebagai istri Kenzie, Alexa akan melakukan segalanya untuk Kenzie. Tentu saja, prediksi Alexa benar. Pada saat ini, Shirley sedang membeku di tempat, karena dia sedang panik. Reaksi dari media online sangatlah kuat dan netizen sangat marah, sedangkan Mandala Entertainment masih belum memberikan pernyataan resmi. Sebelum mereka merespon, pastilah ada dua kemungkinan. Pertama, Mandala Entertainment tidak mempedulikan masalah kecil seperti ini, dan Kenzie Leonard tidak punya cukup banyak waktu untuk mengurusi orang-orang yang tidak penting. Kedua, Mandala Entertainment sedang mempersiapkan sesuatu. Di dalam hatinya, Shirley sangat berharap pada kemungkinan pertama.
Semua ini karena dia bukanlah satu-satunya orang yang membuat kericuhan dengan menggunakan nama Kenzie, dan pria itu mungkin saja tidak punya waktu untuk mengurusi orang seperti mereka ini satu persatu. Benar, untuk sekarang Shirley tidak boleh berhenti berharap. Siapa tahu keadaan akan berubah. Namun, ketika dia masih berharap bahwa dia memiliki kesempatan untuk menghindar dari nasib buruknya. Pernyataan dari Humas Mandala Entertainment akhirnya dirilis terpampang jelas di seluruh berita utama. Pernyataan itu hanyalah berupa kata-kata yang sederhana. Mandala Entertainment akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memasukkan Shirley ke dalam daftar hitam, baik secara domestik maupun internasional, dari berbagai bentuk pekerjaan di dalam industri hiburan. Semua orang yang berani bekerja dengannya berarti melawan Mandala Entertainment dan mendukung tindakan yang tidak etis dalam industri ini. Di pihak lain, setelah klarifikasi dengan perusahaan media yang terkait, kami ingin menyatakan bahwa model Sandiga Entertainment, Alexa Geraldine, tidak terbukti dalam menciptakan sensasi. Untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap artis ini, dengan ini Mandala Entertainment menyatakan bahwa Alexa terbukti tidak bersalah melalui barang bukti berupa percakapan dan video yang ada. Kurung siku tutup. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.